Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Prakasa Afdia dari SI 4106 NIM 1202174161. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 DWBI mengenai Big Data dan penerapannya pada dunia industri. Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakannya di sini adalah proses kecepatannya, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Fungsi Big Data. Di sini ada 4 fungsi Big Data. Yang pertama, dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real time. Fungsi pertama dari Big Data adalah menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian, dengan penggunaannya saat ini, juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Untuk hasil analisis tersebut dapat ditampilkan secara real time. 2. Pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big Data juga dapat digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT atau Internet of Things dan AI atau Artificial Intelligence. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk. Misalnya saja Smart City atau kota cerdas yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan dan jaringan internet berskala besar yang mampu untuk menghubungkan tiap sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis Anda. Fungsi yang ketiga adalah mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Big Data juga dapat merencanakan beberapa opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali tersebut dengan lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis perusahaan atau organisasi Anda. Dan fungsi yang terakhir atau yang keempat, mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produksi aplikasi. Penyimpanan data dengan menggunakan sistem Big Data juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian, waktu dalam mengelola dan menjalankan sebuah operasi menjadi lebih cepat dan dengan transfer data di atas rata-rata sistem database lainnya. Peningkatan performa juga menjadi kelebihan tersendiri untuk mendukung pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, penerapan Big Data pada dunia industri. Nah, yang pertama, sebagai bahan pertimbangan menyusun strategi produksi yang efisien. Big Data bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi produksi perusahaan. Setiap proses produksi pasti akan menghasilkan data. Data itu bisa dari daftar supplier, daftar rute, daftar biaya, dan lain-lain. Seputar pengiriman bahan baku, lalu data-data laporan berjalannya proses produksi dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama proses produksi berlangsung. Semua data tersebut sangat berharga. Melalui semua pengalaman yang telah terdata dengan baik, pihak manajemen dapat mempelajari setiap kesalahan, hambatan, atau segala sesuatu yang selama ini berjalan kurang efisien. Dengan mempelajari semua data tersebut, perusahaan dapat membuat evaluasi dan merumuskan strategi yang baru untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien dan mengatasi masalah yang ada selama ini. Yang kedua, menjadi pijakan dalam merumuskan strategi penjualan. Data yang dimiliki perusahaan yang jumlahnya jutaan itu bisa menjadi senjata ampuh dalam penjualan. Bagaimana untuk bisa menjual banyak produk, kita harus menentukan calon pembeli yang membutuhkan produk kita. Atau sebaliknya, kita ciptakan produk yang dibutuhkan oleh customer. Dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pembeli, tim pemasaran bisa membuat rumusan strategi pemasaran yang tepat yang mampu mendorong calon pembeli untuk membeli.
Sebaliknya, tanpa mengetahui apa kebutuhan calon pembeli yang tepat, tim pemasaran tidak bisa membuat strategi pemasaran yang tepat sasaran. Strategi yang dihasilkan kurang bisa mengenai pada calon konsumen, hasilnya penjualan juga akan gagal. Yang ketiga, mengoptimalkan alur distribusi dan supply chain. Yang menjadi ciri khas industri manufaktur adalah supply chain-nya. Alur produksi dari hulu sampai hilir, mulai bahan mentah sampai produk jadi dan diterima konsumen. Proses yang panjang ini pastinya akan menghasilkan banyak sekali data, sebab pada setiap prosesnya dituntut laporan resmi. Setiap laporan ini penting sekali untuk arsip, administrasi, juga sebagai bahan evaluasi manajemen dalam menilai dan mengoptimalkan supply chain-nya. Agar laporan yang masuk terus terpelihara dan bisa lebih mudah ditelaah, penting sekali untuk mengelolanya semuanya ke dalam big data. Dan penerapan yang terakhir, pada penerapan big data pada dunia industri, meningkatkan layanan purna jual pada konsumen. Perusahaan perlu memberikan pelayanan terbaik mereka kepada konsumen. Pelayanan tersebut diberikan kepada pembeli saat pembelian dan pasca pembelian. Biasanya yang sering dilupakan adalah layanan purna jualnya. Padahal ini sangat penting. Layanan purna jual contohnya memberikan layanan servis gratis jika terjadi kerusakan, seperti mengganti barang baru jika rusak sebelum digunakan atau lain-lainnya. Supaya bisa merumuskan layanan purna jual terbaik, perusahaan membutuhkan data asumsi mengenai layanan purna jual seperti apa yang dibutuhkan konsumennya. Layanan seperti apa yang bisa memberikan mereka kepuasan? Apakah sebelumnya konsumen pernah kecewa pada produk Anda atau mereka kecewa pada layanan Anda? Pertanyaan seputar itu bisa dijawab dengan mengumpulkan data dari konsumen, yang kemudian semua data itu dihimpun ke dalam big data untuk memudahkan kita untuk mengelolanya. Tanpa adanya big data, semua strategi purna jual pun sulit berhasil karena strategi yang dirumuskan tidak berpijak pada masalah yang ada di lapangan. Ini sebagai acuan dalam pembuatan presentasi ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.